menurut saya dunia ini sudah mati, menurut saya mati awal. Mati awal. Karena pandeminya udah seluruh dunia. Kalau saya bersyukur masuk mati awal, gitu. Bersyukur cepat masuk mati berpikir. awal, berpikir Supaya cepat dengan harapan berpikir. ada perbaikan ya. Iya, supaya cepat berpikir, orang-orang cepat berpikir, termasuk diri saya sendiri. Oh, ternyata hal-hal yang dulu sebelum pandemi, uang itu bukan segalanya kok. Bisa kok kerja misalnya lebih santai. Gitu. Walaupun dari dulu saya juga kerjanya di rumah. Gitu. WFH dari saya dulu. Nggak punya kantor saya dari dulu. Kira-kira mau gitu, Kang Bayu, kira-kira mah. Gitu. Jadi sebenarnya ada baiknya dikasih pandemi, yang sebenarnya saya nggak mau ngomong tentang pandemi, tapi ada baiknya dikasih itu supaya kita berpikir bahwa dulu sudah ada konsep-konsep tentang sustainability yang terus kemudian sekarang ribut lagi tentang regenerative farming. Dulu itu namanya hutan talun. Ya. Nah, hutan talun yang menurut orang-orang sekarang diabaikan, itu yang membuat Nusantara itu Gemah Ripah Lojinawi. Jualannya kita itu dulu, waktu zaman Mesir kuno, Mesir kuno itu 3000 tahun sebelum Masehi. Ya. Waktu Mesir itu masih ada dua, Mesir di Sungai Nil Hulu sama Nil Hilir. Masih ada dua kerajaannya, Mesir dulu. Itu kita udah jualan rempah ke Mesir buat mengawetkan mumi. Itu hasil hutan talun. Sistem berkebunnya bukan sistem berkebun sekarang ditebas semua terus tanam kentang. Ya. Bukan. Jadi kalau dulu sistemnya adalah gunung itu gentong bumi, mata air itu adalah akar-akarnya, kemudian nanti ditentukan ini hutan larangannya, sungai sampai ke muara itu termasuk hutan larangan. Setelah hutan larangan, di bawahnya ada hutan tutupan, kalau sekarang buffer zone, di tepi sungai itu semuanya ada hutan tutupan. Gitu. Nah, habis itu baru ada hutan talun. Kalau dulu hutan buat yang ditaruh rempah, dikasih kemiri, ada kopi, ada jahe, ada semua rempah yang di situ, dan itu ditanam sistemnya agroforest. Gitu. Jadi kalau saya ulang gampangnya, kalau kita lihat pohon-pohon itu terbalik, akarnya di gunung, mata air adalah akarnya, batang sungainya itu adalah batang pohonnya. Ya, di sini ada kulit pohonnya itu adalah hutan tutupannya, karena semuanya ditutupin kulit, semuanya ditutupin kulit pohon. Nah, cabang ke sini dahan ini, ada cabangnya di sini, udah di sini. Nah, manusia itu daun. Manusia itu daunnya, makanya dalam bahasa dulu disebutnya balad dahan. Dahan itu kan ranting. Balad dahan, ya. Temannya ranting dahan. Itu apa? Ya. Temannya dahan itu apa? Daun. Manusia itu daun. Sekarang mah kan dari batang sampai ke akarnya itu udah dibaladah. Iya. Itu kesalahannya. Makanya kemudian ada krisis iklim. Karena akarnya sudah dipotong. Diambillah misalnya untuk emas. Ngapain manusia ngambil emas bertahun-tahun dari zaman Nabi Sulaiman? Ngapain? Buat apa? Saya nggak punya. Iya. Buat apa gitu? Buat kesejahteraan apa? Kan kalau tanah udah diambil emasnya, di bawah, di atasnya nggak bisa ditanam. Kalau emasnya didiamkan saja, dibiarkan aja di dalam, di atasnya tetap gunung, kan orang bisa bercocok tanam. Atau hutan tetap ada. Terus air tetap ada.
emas kan kalau zaman dulu, makanya Sumatera dibilangnya Suwarna Bumi, itu karena dia keluar sendiri di sungai-sungai. Emas mah nggak usah digali melalui sistem tektonik, melalui sistem panas, melalui pergeseran-pergeseran tanah yang tidak terdengar sama kita karena frekuensinya di bawah 20 Hz, gerakan-gerakan tanah yang tidak terdengar itu frekuensinya di bawah 20 Hz. Kalau kita ngomongin tentang musik, kalau pakai terminologi musik. Nah itu nanti ketika dia matang, dia keluar di sungai-sungai. Pada manusia waktunya. Tinggal nyaring. Tapi sekarang kan kita enggak. Bukannya nggak boleh punya emas, boleh. Ambil emas yang udah keluar, yang udah waktunya. Manfaatkan. Menurut saya, Nabi Sulaiman ngambil emasnya dari sungai-sungai yang mengalir. Menurut saya nggak tahu ya. Mesti tanya ke Kang Opik itu, Ustaz Opik. Nanti kita konfirmasi. Orang Cimandiri itu. Konfirmasi, siapa tahu ada. Tapi kalau menurut saya itu dari sungai-sungai yang udah keluar di sungai. Jadi kita tunggu aja kalau butuh emas. Kalau belum waktunya, berarti bukan generasi kita yang perlu emas. Kita nggak perlu emas. Kita perlunya minum sama napas, sama makan. Iya, betul. Iya kan? Emas nggak bisa dimakan kan? Nggak bisa. Ya kalau kita emas buat beli misalnya sistem ekonomi buat devisa atau buat apa, nah ujung-ujungnya buat pergi ke pasar juga buat beli makanan kok. Iya. Iya kan? Nah kalau tanahnya semua dikerukin habis buat pertambangan, terus mau nanam apa kita? Tempatnya mana? Nah makin lama tempatnya makin kecil kan? Betul. Nah ini memang juga senada dengan pemikiran Kang Ebit kemarin di podcast terakhir. Kalau Kang Ebit bilang tuh tujuan negara itu kan menciptakan kebahagiaan. Salah satu indikator masyarakat bahagia itu yaitu sejahtera. Sejahtera itu dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, minimal makan, minum. Nah, makan minum itu kan dihasilkan dari tanah dan air. Nah, masalahnya kita gagal dalam menata tanah dan air. Ini PR besar Republik kita sampai hari ini belum selesai. Mungkin itu juga dalam bahasa yang lain. Kalau kita lihat tentang Republik Indonesia misalnya, kalau saya tidak terlalu khawatir, karena bukan hanya Indonesia yang melakukannya, seluruh dunia seperti ini. Seluruh dunia, orang yang bertaninya agroforest itu sedikit banget. Daripada orang yang bertani dengan pupuk kimia sintetis, dengan pestisida sintetis, dengan herbisida sintetis gitu. Jadi memang persoalan hari ini adalah persoalan dunia. Ya, jadi memang bukan persoalan Indonesia, bukan. Betul Kang Ebit bilang dalam skop kecil supaya orang lebih fokus bahwa kita terlahir di Indonesia. Tapi manusia sekarang terlatih, bukan terlahir ya, terlatih untuk bertani sistem yang pakai kimia sintetis. Ya kan? Terlatih untuk bahwa waktu itu adalah uang, terlatih. Gitu. Ya memang kan pada prakteknya bertani dan konservasi itu seolah-olah tidak bisa berjalan secara beriringan, Pak. Misalnya kan kayak, kita nih mau meningkatkan cadangan pangan, produksi pangan, hutannya ditebas, dibikin sawah. Misalnya kan, terus kita mau mendorong produksi jagung misalnya. Hutannya ditebasin, digundulin, kemudian dialihkan ke pertanian jagung misalnya. Nah, yang gitu-gitu kan kalau saya lihat tuh kayaknya cara kita mengelola kehidupan itu kayak serba absurd gitu.
Satu sisi kita mau konservasi, tapi sisi lain yang sudah ada malah ditebasin. Jadi seolah ekonomi dan lingkungan ini berjalan masing-masing gitu. Enggak, ekonomi kan baru datang. Ekonomi itu dari zaman dulu ada, gitu. Dari dulu orang berdagang kok. Suku Maya itu punya sistem pemurnian air pakai zeolit. Orang sekarang pakai zeolit. Orang Eropa waktu awal-awal revolusi industri nggak pakai zeolit pemurnian airnya. Tapi Maya yang abad 0 hilang, mereka hilangnya abad ke-0, itu hilang. Itu sebelumnya pakai zeolit 1000 tahun pemurnian air. Jadi sebenarnya pengetahuan manusia itu berputar-putar di situ saja, gitu. Dan itu tadi tentang konservasi dan pertanian bertolak belakang. Sebenarnya itu terlatih, bukan terlahir. Kalau pakai sistem konsep pembentukan alam, manusia itu bagian dari semesta, bagian dari hutan. Kan namanya juga dari balat dahan. Manusia itu manusia itu daun. Gitu. Jadi manusia itu terlatih sebagai daun. Terlahir. Maaf. Manusia itu terlahir sebagai daun. Cuman dalam hidupnya kemudian terlatih untuk mengingkari semua prinsip-prinsip konservasi. Prinsip-prinsip yang menjadikannya dia lahir ke tanah air ini. Gitu. Jadi lupa orang. Jadi manusia terlahir dalam memang manusia itu terlahir dalam kondisi ekosistem yang sudah sempurna, berarti banyak. Tadi akarnya, mata air sebagai akar sudah ada, kemudian bentuk dahan, kulit-kulit yang melapisinya alias leweng tutupan tadi, muncul ranting, setelah itu baru ada daun. Manusia baru lahir dalam kondisi yang sudah sempurna berarti. Yang sudah sempurna baru lahir manusia. Makanya dalam sejarah bumi, manusia kan terakhir. Hutan itu jadi 500 juta tahun yang lalu. Cenah gitu. Nanti ke Kang Opik tanyain lagi. Nanti ke Kang Opik tanyanya. Tapi bakteri yang sekarang kita lagi ribut-ributin bakteri, mandi pakai antiseptik supaya bakteri itu hilang gitu. Itu dari awal bumi itu udah ada. Gitu. Manusia yang terlahir terakhir ketika dunia yang dulunya coklat membara, gurun neraka, gurun neraka, api di mana-mana, gitu kan, nggak bisa diinjak, air semua gitu kan, di bawahnya masih ada gunung-gunung api tapi nggak bisa meletus, itu karena nggak ada udara, jadi masih air semua, gitu. Nah, terus gersang. Nggak ada pohon, kemudian tiba-tiba miliaran tahun sampai 500 juta tahun yang lalu kemudian jadi hijau, jadi surga. Ketika dunia menjadi surga, baru manusia ada. Manusia kan baru ribuan tahun. Bolehlah kalau ditarik lagi, ya puluhan tahun, atau ratusan ribu tahun, atau jutaan tahun. Tapi nggak sampai manusia itu ada 500 juta tahun lalu, nggak ada. Hutan itu 500 juta tahun yang lalu. Tapi manusia belum ada. Menurut pengetahuan yang modern yang sekarang dicatat, disepakati sama kita bersama. Nggak tahu kalau menurut pengetahuan yang kita nggak tahu. Apa artinya Pak Eko bermaksud menyampaikan bahwa pandemi COVID hari ini bagian kecil dari krisis iklim tadi? Iya, karena nanti kalau kita terus-menerus mengkontaminasi udara, air, dan tanah, kalau kita terus-menerus tanpa sadar, nggak mau berhenti, nggak mau merenung, nggak mau mencari keseimbangan,
Iya kan? Kita nggak bisa, nanti kita menghadapi kepunahan massal, dan kepunahan itu terjadi. Misalnya suku Indus di India hilang semua. Terus misalnya Maya itu hilang. Gitu. Kalau sekarang sudah seluruh dunia sama. Berarti kan kita mesti sama-sama berintrospeksi, memikirkan kembali hal-hal yang dulu kita tidak pikirkan. Saya selama mulai pandemi 1,5 tahun ini, suka nemenin istri saya ke pasar. Itu istri saya bawa wadah, kan? Terus kalau kita, orang pasarnya itu maksa kita kasih plastik, nggak sopan, Bu. Terus kita bilang, masukin aja ini ke tas, nggak apa-apa, abrus-abruskan, nggak usah pakai plastik. Nah, berarti kan kalau orang menganggap bahwa memberi jualan dengan plastik kresek itu adalah sebuah kesopanan, berarti kan ketersesatan kita sudah jauh banget. Sementara kita semua tahu plastik kresek itu semua jadi sampah di laut. Terus orang Indonesia senang ngebakar, plastik dibakar, terus jadi racun di udara, masuk ke paru-paru kita. Gitu. Kita udah waktunya berpikir, udara yang dibuat sama bakteri, itu kenapa mesti kita yang cemari? Yang buat makhluk lain kok. Di mana kita berbaktinya? Di mana kita berterima kasihnya ke angin misalnya, ke udara. Gitu, yang dihasilkan oleh bakteri. Kan kita sekarang, sebagai manusia sekarang dalam bertani aja contohnya, ada jamur sedikit aja di cabai, ada rumput sedikit aja di herbisida kan, ada serangga sedikit aja disemprot semua, mau menumbuhkan tapi mematikan. Nggak bisa dua-duanya dilakukan. Kamu mau menumbuhkan atau mau mematikan? Mau menumbuhkan atau mau mematikan? Kalau mau mematikan, matikan semua, nggak usah makan. Mungkin enggak, dia memilih untuk mematikan serangga-serangga gitu, yang kecil-kecil nggak kelihatan, rumput-rumput dimatikan. Terus diambil misalnya tomatnya, diambil cabenya. Ada yang hidup sedikit, tidak boleh hidup, semprot, matikan. Itu kan sebenarnya ketersesatan menurut saya ya. Dan ketersesatan itu tidak sampai ke pendidikan masyarakat secara umum. Mau itu dimasukin di universitas, nggak sampai. Nggak sampai. Dari pendidikan paling rendah sampai pendidikan paling tinggi, itu nggak sampai. Malah lebih sampai ke orang-orang yang nggak sekolah. Yang sering, misalnya yang sering mengamati semesta atau yang pekerjaannya adalah berkaitan dengan alam. Misalnya suku Bajo yang nangkepin ikan, nyelam 15 menit, nangkep ikan, bawa tobak gitu. Yang kayak gitu-gitu. Ya, itu mereka lebih paham. Sama Kang Ebit juga semalam diskusi kan. Kata saya Kang Ebit 10 tahun Cimanuk melakukan kerja laku dasar Patanjala, udah berapa juta pohon yang sudah ditanam, kata saya ke Kang Ebit. Wah, belum banyak yang ditanam mah katanya. Karena memang dalam keyakinan kaum Patanjalais, kalau versi Kang Ebit itu, melakukan konservasi alam itu tidak cukup modal semangat menanam saja, karena di wilayah-wilayah tertentu kayak Leuweung Larangan misalnya, justru menanam pohon malah jadi merusak, karena di situ ada serangga, ada hewan-hewan, tumbuhan dan lain sebagainya yang mereka sebetulnya setiap waktu bekerja untuk memperbaharui alamnya atau melakukan tugas-tugas konservasi gitu. Jadi malah yang informasi seperti itu kita dapatkan justru bukan dari mana-mana, dari Mang Ebit gitu. Kok bisa gitu dari seorang Mang Ebit misalnya
muncul satu kesadaran bahwa di situ ada serangga, di situ ada ular, ada babi, ada. Iya, iya. Nah, kan kesadaran yang saya menarik gitu kok. Muncul kesadaran itu berarti kan ada penghargaan dan pengakuan dari kita sebagai manusia kepada makhluk yang lain gitu. Yang sebetulnya mereka juga punya tugas mulia loh, bukan hanya manusia yang bisa melakukan konservasi, kira-kira gitu. Pelajaran. Nah, sebenarnya kalau kita mau melupakan bahasa, mau melupakan bahasa peradaban dan kehidupan liar, selesai bahwa kita ini sebenarnya kehidupan liar. Kita itu bagian dari, kita itu satu makhluk itu dengan ular, dengan kambing, dengan kecoa, dengan cicak. Kita itu satu golongan. Nah, kalau kita melupakan istilah peradaban dan kehidupan liar. Tapi kan manusia nggak mau. Manusia nggak mau. Benar Kang Ebit, misalnya ada hutan-hutan tertentu yang tidak boleh ditanam karena itu hutan larangan. Nah, bagaimana tugasnya Cimanuk itu adalah bagaimana menyampaikan ke dunia, karena Cimanuk kan sudah lebih dari satu windu. Ya. Bagaimana menyampaikannya ke orang banyak? Bahasanya bagaimana? Supaya orang tahu larangan tuh apa sih? Dengan bahasa yang lebih sederhana. Larangan tuh apa sih? Gentong bumi itu apa? Tutupan tuh mana? Manusia itu sebagai apa? Bahasanya kan harus disederhanakan. Ya. Kalau di Cimanuk yang mesti mulai, kalau Ciliwung itu masih baru. Apalagi Cicatis Cimandiri. Iya. Kita mengukur gentong bumi juga belum beres-beres. Iya. Tapi kalau kita tidak mengajak orang untuk menanam, walaupun dia salah, gitu. Nanti orang nggak punya konektivitas dengan pohon, itu lebih berbahaya. Ya. Nggak punya pengalaman untuk membibit. Pembibitan itu adalah pengalaman pribadi masing-masing ngebibit, naruh bibit mahoni, bibit jamuju, bibit segala macam pohon-pohon endemik Jawa Barat misalnya. Itu atau Nusantara, itu kan pengalaman empiris yang tidak bisa disampaikan lewat kata-kata. Gitu. Dan itu membangun konektivitas, ikatan batin. Iya. Kalau semakin didiamkan, misalnya semakin disampaikan tidak bisa sembarangan menanam, nanti orang makin genah. Germah Koreamnya. Iya, jadi saya kurang setuju dengan Kang Ebit Cimanuk, punten Cimanuk. Nggak setuju saya dengan pikiran tidak boleh menanam tidak banyak, tidak boleh di sembarang tempat. Saya nggak setuju dengan pikiran itu, mohon maaf. Karena di manusia yang tersesat sekarang, yang dimana yang konektivitasnya dengan pohon itu rendah, pohon itu satu-satunya pengikat tanah dan air. Baru nanti orang mulai sadar, karena di bawah, nih lihat dekat pohon, itu sana ada sungai, baru kita mulai hitung, oh itu sungai. Nah ini yang mengikat tanah air tuh ini. Nah, proses empiris pembibitan itu, proses empiris penanaman, itu kan nanti masing-masing orang belajar sendiri-sendiri. Tapi kalau gerakannya tidak dimulai, atau penanaman itu hanya jadi momok, jadi pencitraan, jadi proyek-proyek saja, ya seremonial. Ya, tapi gerakan orang untuk menanam, terus memperkenalkan fungsi-fungsi pohon, dan mulai menanam, itu gerakan yang wajib menurut saya. Gampang ngebacanya, ketika pandemi mulai, harga pohon-pohon hias tiba-tiba jadi mahal. Kenapa bisa gitu? Ya itu sebenarnya kan cuma tanda-tanda.
sebelum oksigen susah. Ingat ya yang tahun lalu? Kan harga pohon mahal-mahal tuh, harga pohon-pohon hias, tanaman-tanaman kecil. Itu sebenarnya kan cuma tanda-tanda dari alam. Look, lihat, saya ada beberapa bulan ke depan, kamu kurang oksigen. Saya ada. Sebenarnya kan itu cara alam berbahasa dengan kita. Dan kita tinggal menangkapnya. Kalau kita menangkapnya dengan arif, makanya disebutnya sustainability. Karena sustainability itu adalah meneruskan kearifan, maka gitu. Kalau kita sambut itu jadi gerakan, ayo nanam. Ini pohon, bagus kan? Ini yang menghasilkan ini. Ini loh klorofil yang dulu bikin kita udara miliaran tahun yang lalu. Ayo kita tanam. Nggak bisa punya pohon besar karena rumahnya nggak ada tanahnya, ya bikin pohon rambat, pohon sirih, pohon-pohon sirih gading, pohon-pohon yang merambat. Gitu. Saya kurang setuju. Tolong sampai ke Kang Ebit. Nanti kan diupload juga. Nanti saya siap. Gitu. Iya. Bukan apa-apa Jadi yang terpenting hari ini kan bagaimana mendekatkan dulu manusia dengan pohon yang selama ini berjarak, selama ini terpisah. Iya, bahasa Sundanya itu ngadehes. Setelah mereka terhubung, terkoneksi, punya ikatan batin, baru nanti diedukasi di mana tempat pohon seperti apa dan lain sebagainya. Dan jadi itu yang mengedukasi bukan kita. Ya. Yaitu ya tanah airnya dan pohonnya. Kan saya produk yang belajar dari Cimanu. Iya. Gitu. Kalau nggak ada Cimanu, nggak ada Ciliwung. Gitu. Iya. Jadi ya punten-punten we. Gimana? Harus rajin mengajak orang menanam pohon. Harus bikin gerakan penanaman pohon di mana-mana. Mulai dari ngajarin pembibitan. Itu Cimanu. Karena fungsinya sudah lewat dari satu windu. Udah tamat gitu loh, kedewaan, kedewaan. Gitu. Pancen istilahnya pancen kenegaraan. Iya. Kenegaraan ya. Iya, udah tamat. Jadi udah mulai wajib tuh bikin supaya orang tuh mulai berpikir. Biarkan mereka orang punya pikiran sendiri-sendiri, tapi yang bikin benang merahnya, benang hijaunya, saya lebih suka bahasa benang hijau. Yang bikin benang hijaunya karena klorofil tadi. Ya. Bukan benang merah, benang hijaunya. Itu dulu udah bikin kita punya udara. Benang hijaunya. Yang bikin oksigen kan sampai sekarang masih pohon. Ya, siap. Saya catat sebagai pokok-pokok rekomendasi untuk Cimanuk karena Cimanuk kakak pertama, paling senior ini, paling bertanggung jawab. Ya, punten dikritik. Siap. Hatur nuhun Pak Eko, nggak kerasa udah hampir 1 jam lebih ini. Ya, aduh, menyita waktu Pak Eko di tengah-tengah kesibukan. Enggak, saya nggak sibuk, orang lagi pandemi, mana ada yang sibuk. Siap. Baik, terima kasih Pak Eko, sampai jumpa di lain waktu dan nanti bisa disambung lagi di edisi-edisi berikutnya.